maju. Ya. Kita lihat bagaimana Bapak Presiden kita, ya, 2 tahun kena corona pun nggak peduli dia. Bangun terus jalan tol, katanya. Bangun terus jalan tol. Saya berdoa ke kampung saya, ya, ke kampung saya untuk dibangun jalan tol. Amin. Rupanya betul-betul saya cari tol jurusan Pekanbaru Belilas, Pekanbaru Rengat, rupanya ada. Nah, saudara coba cari di YouTube. Itu saudara bisa cari Pekanbaru Nias, kira-kira ada jalan tol nggak? Gitu. Nanti kalau ada di situ muncul, berarti akan dibangun, saudara. Nah, jalan tol Pekanbaru Padang, saudara, itu belakang gereja kita, belakang gedung serbaguna, saudara. Pekanbaru Sumbar, luar biasa, nggak peduli, maju terus walaupun ada corona, gitu kan? Kita juga gitu, makan terus walaupun ada corona, gitu ya. Udah ketemu 2 Korintus 9 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaran. Nah, perhatikan, ada benih, ada roti, ya. Ada benih, ada roti, kan gitu kan? Nah, roti itu dari mana dibuat? Dari gandum, ya. Ada dari ubi juga. Orang Jawa tuh pinter tuh. Ubi pun bisa dibuat roti, ya. Ada dari talas. Ada yang tahu talas? Nggak tahu talas? Ya. Ada roti dari talas, saudara, ya. Jadi roti. Nah, itu semuanya awalnya dari apa? Benih, betul ya? Tapi kalau semua benih, contoh sawit ini, tidak ada yang dijadikan benih, semuanya harus dijadikan roti. Ada roti sawit? Adalah, jadikan minyak dulu, kan gitu kan? Habis jadi minyak, dijual minyaknya, baru dibeli roti ke sana. Di Kilo 3 itu ada roti apa namanya? Apa namanya? Ada yang beli roti situ Kilo 3. Win-win. Iya. Jual dulu minyaknya, baru dibelikan roti. Nah, kalau petani sawit, tidak ada yang membuat benih, semuanya dijadikan minyak. Kira-kira ada sawit lagi nggak? Ada sawit lagi nggak? Kok diam sih? Aku bingung kalau diam. Contohkan apa? Karena di sini ada sawit, makanya contohkan sawit. Oke, ulangin. Kalau semua sawit panennya tidak ada yang dijadikan benih, tahu benih? Bibit, ya. Semuanya dijadikan minyak sawit. Kira-kira kedepannya ada sawit lagi nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua dijadikan minyak. Nggak ada lagi sawit. Terus kalau nggak ada lagi sawit, kita kerja di mana? Cari ibu. Ya. Nah, ini kita perlu tahu di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 tadi ada benih dan ada roti. Ya, ini Pak David, buang aja lah speaker ini, ganti yang baru. Amin. Ganti ya. Ya. Amin. Masa kayak gini terus dipakai terus gak malu-malu jemaat. Sini siapa yang di PHK? Yang di PHK siapa? Gak ada kan? Jadi duitnya kemana? Ini paling 3 juta aja kok. Masa sini gak bisa beli cuma 3 juta? Aduh. Ya. Nah, makanya jangan saudara makan semua. Katakan amin. Nanti jadi penyakit. Jadi penyakit, gak ada bibit lagi. Saudara harus mengantar itu. Berapa? Benihnya itu. Katakan benih. Kalau engkau mau masa depanmu diberkati, ya,
tidak proyek-proyek gini, tapi gerejanya tambah bagus. Karena apa? Karena ada bibit, ada benih. Katakan benih. Iya, benih. Dikumpulkan di sini, benih. Benih pembangunan mana ya pembangunan? Nih, benih pembangunan bisa di sini. Ya. Amin. Ya. Kalau ini berpuluhan. Ya. Kita lanjut. Katakan benih tidak boleh jadi roti. Yang dimakan adalah roti. Ya. Coba, saudara. Benih yang ditabur saudara adalah Tuhan memberkati. Kita buka Matius 21 ayat 18. Matius 21 ayat 18. Saudara jangan mempermalukan saudara sendiri ya, karena saudara kerja. Kita buka Matius 21 ayat 18. Ayat 18 sampai 19 kita baca yang keras. Judulnya apa di situ? Yesus mengutuk pohon ara. Kutuk sehingga mati dia. Ayat 18 kita baca 1 2 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara atau pohon sawit, ya. Lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon kelapa itu, ya. Hanya daun saja, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Kenapa Tuhan Yesus ngomong, hei sawit jangan berbuah lagi, hei pohon kelapa jangan berbuah lagi, hei pisang jangan berbuah lagi, apalagi itu ada nangka, jambu, hei jambu nangka jangan berbuah lagi. Kenapa? Kenapa dia bilang begitu? Kenapa dia bilang begitu? Halo? Halo? Baca tadi, kenapa dia bilang begitu? Yesus dalam perjalanan merasa lapar. Ya, dekat pohon itu mencari dan tidak mendapatkan buah. Tidak mendapatkan apa? Buah. Sehingga Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus ngapain? Mengutuk, jangan kau berbuah lagi. Sawit, kelapa, durian, apalagi? Karena merasa lapar. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita di tempat ini dikutuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena engkau tidak berbuah. Lihat petani. Petani itu dia menanam. Yang paling cepat nanam apa ya? Jagung ya. Jagung ya, jagung 2 bulan ya. Oke lah, nanam jagung. Ketika petani itu nanam jagung, ditunggu sudah ada apanya? Daunnya. Sudah ada batangnya. Kan gitu kan? Dan itu ditunggu sampai 2 bulan, sudah ada daun, sudah ada batang. Dicari buahnya, satu pun tidak ada buahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi petani kira-kira agak bagaimana? Kecewa. Pas itu ibu. Betul kan? Kira-kira diapain ini jagung ini? Batang jagung ini kira-kira diapain? Bang. Tebang, bakar. Marah dia. Nah, Bapak Ibu, sudah berapa tahun Bapak Ibu jadi jemaatnya Tuhan Yesus? Sampai saudara dari lahir ya? Ada yang dari lahir? Kalau yang bapaknya Kristen mungkin dari lahir kan gitu kan? Amin. Kecuali yang dari Muslim atau dari Buddha, ya itu mungkin baru beberapa tahun. Nah, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus melihat saudara, mana ini perpuluhan, mana ini pembangunan, mana ini diakonia. Sudah berapa tahun ibadah? Sudah berapa tahun saudara gajian? Sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? Kok satu pun gak ada buahnya? Kok kosong? Ya.
kita bijaksana. Tadi Tuhan menyediakan apa? Benih dan roti. Yang dimakan benihnya atau rotinya? Rotinya yang dimakan. Benihnya dibawa kemana? Benihnya dimasukkan ke sini nih. Perpuluhan, gajiku 3 juta, masukkan 300, masukkan. Pembangunan, oh ini mau pembangunan, mau beli speaker, oke, masukkanlah berapa. Diakonia, oh ada orang sakit, masukkan lagi, oh masukkan. Itulah benih, katakan benih. Iya, jangan dijadikan roti semua, jangan dijadikan beras semua, jangan dijadikan sayur semua, jangan dijadikan ikan asin semua. Harus ada benih. Benih itulah yang memberkati saudara nanti ke depannya saudara naik gaji, naik pangkat, sehat, diperkaya Tuhan. Karena ada benih. Kalau orang yang nanam dia panen. Yang tidak nanam dia panen, berarti dia apa? Pencuri, betul nggak? Yang nanam Pak David kok, masa malam-malam aku yang manen? Pak David tidur ini sama istrinya lagi ngorok. Itu pisangnya masak semua, kelapanya masak semua, rambutannya masak semua. Kita nanti jam 2 pas ngorok-ngoroknya jam 2 malam, kita bawa karung, kita panen. Di mana? Di kebunnya Pak David. Loh, kok panen di kebunnya orang? Ya kan dia tidur. Itu namanya apa? Pencuri. Nah, inilah yang kita harus belajar di sini. Supaya kita tidak dikutuk Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak berbuah. Ayo berbuah. Supaya saudara diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yosea saudara boleh lihat di YouTube saya nggak akan khotbah. Eko Santoso TV tadi pagi saya ngomong tentang Hosea. Subuh-subuh tadi. Hosea itu apa? Hosea 9 ayat 10 sampai 17. Hosea itu berbicara di situ, Hosea 9 berbicara tidak taat. Nah, orang yang tidak taat di dalam Hosea 9 ayat 10 ayat sampai 17 di ayat 11-nya, dia walaupun hamil, walaupun mengandung tidak bisa melahirkan. Sudah hamil sama mengandung sama enggak ya? Nah, tapi nggak bisa melahirkan. Kemana anak itu? Artinya apa? Artinya begini, orang yang tidak taat walaupun kerja nggak dapat hasil, walaupun gajian nggak bisa menabung, habis begitu saja. Ya, nggak bisa kredit tanah, nggak bisa bangun rumah, habis begitu saja. Ya, nah. Harus bertobat di situ. Yang kedua, di ayat 12 Hosea 9 itu, ya Tuhan menjauh. Menjauh itu gimana? Umpamanya ini Tuhan. Kalau gini dekat atau menjauh? Menjauh. Kan gitu kan? Tuhan menjauh kepada umatnya yang apa? Tidak taat. Katakan tidak taat. Di ayat 15 di Hosea 9, Tuhan membenci. Membenci apa? Membenci orang-orang yang kerah. Kerah atau keras? Yang kerah hatinya. Yang keras hatinya. Setuju? Tuhan membenci pemberontak. Di Hosea 9 ayat 15. Tuhan gak suka dengan pemberontakan. Di situ dimusnahkan. Nah, di ayat 17 Tuhan itu membuang orang-orang yang tidak taat. Orang-orang yang tidak taat itu dia pergi sesuka hatinya,
Dia merasa dia itu meninggalkan bosnya atau gerejanya, meninggalkan orang tuanya. Dia pergi ke timur, ke tempat kawannya, ke barat, ke selatan, ke utara. Dia pergi kemana aja, hatinya nggak senang, pikirannya nggak senang. Dia pergi kemana aja, nggak ada hasil. Karena apa? Karena tidak taat. Pindah kerja sana nggak hasil, pindah kerja sana nggak hasil, pindah kerja sana nggak hasil, pindah kerja sana nggak ada hasil. Pergi sesuka hatinya, tapi nggak ada hasilnya. Karena tidak taat. Nah, ini saya nyampaikan ini bukan pesan dari Ibu Cika ya, nggak ada hubungannya dengan Ibu Cika. Justru kalau dengan Ibu Cika saya bilang, saya minta ada nggak makanan siang supaya nggak lapar. Itu nggak ada aku ngomong ke ini. Tadi pagi saya juga khotbah di gedung ini, khotbah ini karena memang suruh nyampaikan ini. Kenapa suruh nyampaikan? Karena sudah berapa tahun kita jadi Kristen, sudah berapa tahun pohon kelapa itu kami tunggu buahnya kok nggak berbuah-buah. Sebaiknya ditebang atau dikasih pupuk lagi. Ini sudah 30 tahun sawit ini, Pak. Sudah 30 tahun. Sawit itu 3 tahun itu berbuah. 30 tahun kok nggak berbuah. Bagusnya ditebang atau dikasih pupuk ya. Kalau petani yang baik hati, agak-agak sedikit bodoh gitu ya, mungkin dikasih pupuk. Tetapi kalau petani yang bijak, ya panggil tukang singso. Tukang singso, sini dulu. Ada apa? Tolong tebang ini sawit ini. Karena sudah 30 tahun nggak ada buahnya. Nah, ayo kita belajar sih. Kita yang tadi masalah tidak taat, kita belajar yang taat. Berkat ketaatan, katakan berkat ketaatan. Iya. Di Filemon 1 ayat 21. Filemon 1. Wah, Filemon. Ini agak susah nyari Filemon ya. Saudara cari atau saudara catat lagi itu. Ya. Saya apa? Di situ berkat taat adalah di Filemon 1 ayat 21 di situ orang yang taat dapat dipercaya, katakan dapat dipercaya. Wis enak ya dapat dipercaya ya. Contohnya kan gitu kan? Pak David dipercaya sama bos PT apa ini ya? Ya, PT Maju Terus lah, Maju Terus. Nah, pokoknya PT Maju Terus. Ya gitu. Maju terus. Ya, dipercaya untuk mengelola sawit. Berapa hektar? 100 hektar. Kan begitu. Ya. Kalau kita dipercaya sama atasan, kira-kira kita ini orang yang menurut pimpinan itu orang yang memberontak atau orang yang taat? Halo? Memberontak. Kalau orang memberontak dipercaya nggak? Enggak ya. Kalau orang yang taat dipercaya nggak? Percayalah. Haleluya. Nah, kalau engkau dipercaya oleh suamimu megang duit, halo ibu-ibu, kalau engkau dipercaya oleh suamimu megang duit, betul-betul lah jadikan kamu itu suamimu itu percaya banget, gitu loh. Jadi kalau duit sama kamu yang pegang, nggak ada yang hilang. Ngerti? Tidak ada yang hilang. Masa ini belum gajian ditanya sama suaminya, mana gaji kemarin? Udah habis. Wah, belum lagi gajian udah habis. Ibu-ibu, kemana uangnya? Kalau engkau bisa dipercaya, walaupun sudah gajian, uangnya masih aman di dompet. Karena dapat dipercaya. Senang nggak dapat dipercaya? Senang lah.
Itu orang yang taat, dia dipercaya. Katakan dipercaya. Coba kalau suaminya nggak percaya lagi, gimana kira-kira? Sakit hati. Gajian bukannya dikasih ke istrinya, tapi dikasih ke istri tetangga. Sakit hati nggak? Sakit hati lah. Bu Tuti, sinilah. Kenapa? Istriku nggak bisa megang duit ya. Tolong ini gajiku, aku kasih sama kamu. Ini kalau istriku nanti minta belanja cabai, kasih ya. Catat. Nih, aku kasih gaji itu. Sakit hati nggak? Sakit hati lah. Siapa yang jadi istrinya? Kok dikasih ke istri orang? Karena engkau nggak bisa dipercaya. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan di Kebun Panam, jadilah jemaat yang dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau engkau bisa dipercaya oleh Tuhan, berapapun gajimu engkau bisa mengelola. Aku akan kembalikan kepada Tuhan 10%. Aku akan makan 90%. Nanti bulan depan Tuhan akan berkatin lagi. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lanjutkan. Orang yang taat, ya, selain dapat dipercaya, ya, adalah kasihnya diperbesar. Katakan kasihnya diperbesar. Ya. 2 Korintus 7 ayat 15. Apa saudara? 2 Korintus 7 ayat 15. Yuk kita baca. 2 Korintus 7 ayat 15. Yang sudah ketemu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketaatanmu, bagaimana kamu menyambut kedatangannya? Nih, kasihnya bertambah besar karena taat. Jadi yang pertama, berkat ketaatan adalah dipercaya. Yang kedua, kasihnya bertambah. Iya. Kasihnya bertambah besar. Jadi artinya apa? Kasih Tuhan itu terus berbesar, diperbesar kepada jemaat Kebun Panam. Yang tadinya 1 ditambah 2, tadinya 2 ditambah 3, tadinya 3 ditambah 4. Kenapa diperbesar? Karena bisa karena taat. Taat itu penting. Engkau kerja di mana aja, engkau dapat suami siapa saja, dapat istri siapa saja. Kalau engkau tidak taat, maka bosmu marah, suamimu marah. Betul? Tapi kalau engkau taat, engkau bukannya disayang oleh suami, bukannya disayang oleh bosmu, tetapi dinaikkan gajimu, dinaikkan pangkatmu karena taat. Ini penting, ini penting. Jadi kalau kita taat sama pasangan kita, taat sama bos kita, taat sama Tuhan, Tuhan percayakan lebih besar lagi, kasihnya lebih besar lagi. Suami itu akan semangat bekerja. Dia kalau bisa itu gajinya dapat 2. Yang selama ini sebulan cuma dapat 1 kali gaji kan, dia akan kerja supaya dapat gaji 2. Bisa nggak dapat gaji 2? Bisa lah. Bisa lah kalau dia kerja buat mungkin siang dia kerja di PT Maju Mundur, PT Maju Terus, kan gitu kan. Malam dia kerja di PT Mundur. Jangan PT Mundur. Malam dia kerja di PT Maju. Semangat Baru. PT Semangat Baru. Saking dia sayang sama istrinya, karena istrinya taat. Begitu loh. Tapi kalau nggak taat, dia udah mikir,
akan ganti tanggal berapa istriku ya? Kapan ganti ya? Jual aja lah, ganti yang baru. Hati-hati saudara, bosmu juga gitu ya? Ini karyawan yang satu ini disuruh nyapu kok nggak bersih, disuruh ngangkat kok nggak semua diangkat. Udah sebel aku melihat karyawan satu ini. Udahlah, kalau dapat karyawan yang baru ini pecat aja lah ini, ganti yang baru. Nggak suka aku melihatnya, nggak jelas kerjanya. Itu atasan. Jadi berkat yang terakhir, berkat orang yang taat. Yang pertama tadi dapat dipercaya, yang kedua kasihnya diperbesar, yang ketiga adalah Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Ulangan. Dulu kami kalau di SD atau SMP, SMA gitu kan, besok ulangan. Ya, semangat belajar. Buat contekan, tulis di tangan, tulis di kaki, tulis di meja. Siapa itu yang kayak gitu? Pernah? Iya, saya juga pernah. Rupanya sudah ditulis banyak-banyak, nggak ada yang keluar. Emangnya guru bodoh. Emangnya guru bodoh. Saya bilang kan kalau dapat nilai jelek, kenapa dapat? Ibu guru salah buat soal. Coba kalau ibu guru nggak salah buat soal, pasti benar semua jawabanku. Tak salah kan gurunya, salah buat soal. Padahal kita yang bodoh. Ulangan 7 ayat 12 sampai 15 kita baca. Janji berkat. 1, 2, 3. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandungan dan hasil bumi, gandum, anggur, minyakmu, lembu sapimu, anak kambing dombamu, tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci kita. Nah, perhatikan yang terakhir ini, ya. Manfaat orang yang taat ya. Berkat orang taat adalah dapat dipercaya, kasihnya diperbesar di 2 Korintus 7:15. Nah, Ulangan 7 dikatakan di situ berkat akan diperbanyak kepada orang yang taat. Amin. Wih, cuman ibu itu yang amin. Yang lainnya mana aminnya? Amin. Ya. Kalau kita taat, maka belajarlah taat. Katakan belajar taat. Belajar taat. Belajar setia. Amin. Betul, saudara. Ya, apapun keadaanmu, ketika kita taat, ketika kita setia, maka Tuhan akan tambahkan berkat-Mu. Nah, ini orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita belajar melakukannya. Jadi kita belajar bagaimana mengelola uang. Ya, Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan berapa persen? Yang harus saya makan berapa persen? Untuk orang sakit berapa? Untuk pembangunan berapa? Saudara aturlah. Gaji 100.000 itu saudara atur.
Oh, 100.000. Atur. 1 juta atur. Nah, Tuhan mau kita menjadi taat. Amin. Inilah renungan firman Tuhan. Kita akhiri sama-sama musik. Yuk. Kita mau berdoa, kita bangkit berdiri.